Halo semuanya, apa kabar? Tentunya luar biasa ya. Di masa Covid ini, ya kita harus tetap di rumah aja lah. Stay at home. Kali ini kereta bekas kedatangan satu kendaraan Chevrolet New Aveo, atau biasa disebut juga dengan Aveo Sonic. Kalau dilihat secara garisan tampilan matanya luar biasa gagah ya dan manis. Dan dia juga sudah memiliki fog lamp. Lampunya ada 2 bultan, jadi menambah kesan maskulin. Terus kemudian peleknya sudah menggunakan ring 16 HSR. Dan tebak, yang kereta bekas ini punya adalah Chevrolet Aveo Sedan. Teman-teman gak akan bisa temukan di iklan manapun Aveo Sedan, karena rata-rata yang dijual adalah hatchback. Dan menurut kereta bekas bisa dilihat ini ada list chrome membentang di antara pilar A, pilar B, dan terus kemudian peleknya yang tadi sudah seperti dibilang itu pelek ring 16 dengan ukuran ban 205/55. Untuk tampilan belakang ya seperti low sedan yang biasa. Dan kemudian ini adalah kuncinya ada 3 tombol yang bisa untuk membuka bagasi belakang juga. Untuk kapasitas lumayan besar, dan kemudian ini ya cukup oke lah ya untuk kuncinya sendiri. Nah, untuk kapasitas bagasi belakang ini lumayan luas. Ada tempat penyimpanan di sebelah kanan. Terus kemudian untuk ban juga ukurannya sama, tapi masih pelek kaleng ya. Lampu masih halogen biasa. Terus kemudian sudah ada sensor parkir juga. Samping kiri kelihatan juga cukup manis ya, dan ini juga sudah ada talang airnya juga. Ada lampu sen juga di sebelah kirinya, tapi ini lampu sen tidak ada di di spion ya. Oke, sekarang ke bagian dalamnya. Ini semua materialnya plastik ya, tapi all windownya sama electric mirror sudah ada retractable juga. Ya, bagian dalam bahan semuanya plastik, dan kondisi mobil ini cukup rapi dan bersih sekali. Jadi tinggal pakai sebenarnya ya. Nah, terus kemudian ada adjustable-nya juga, tilt steering, terus kemudian pengaturannya. Di sini ada pengaturan untuk lampu headlampnya, ada lampu kecil, lampu besar, tapi di sini juga ada fog lamp, dan ini lampu untuk yang di bagian belakang ya. Kalau di Amerika fitur ini sangat dipakai. Dan ini juga ada penutupnya untuk kisi-kisi AC. Speaker ada 2 tweeternya di depan. Airbagnya juga sudah dual. Di sini untuk kompartemen atas dan kompartemen bawahnya sudah soft opening. Untuk head unitnya juga sudah Android ya, yang 10 inch. Saya coba untuk nyalakan mesinnya. Nah, untuk tampilannya sendiri mobil ini cukup
uh, mewah ya kalau saya bilang, karena tampilannya berwarna biru dan kemudian juga ini menarik sekali untuk dilihat. Nah, ini tadi saya bilang retrieve kabelnya, tinggal pencet ke bawah, dan untuk membukanya lagi juga tinggal pencet lagi ke bawah. Ini untuk door locknya ada di tengah. Nanti kita puterin KTK-nya tentang Untuk head unitnya itu pengaturan juga sebenarnya ada di setir ya untuk audionya. Terus kemudian untuk trackingnya juga ada, untuk Bluetooth juga ada. Kilometer baru 52.071 ya, jadi masih rendah banget. Ini pengaturan kisi AC, bisa kanan kiri, naik turun. Terus kemudian spion tengah, dan ini sun visornya tapi nggak ada lampu ya. Dan ini masih rapi sekali, jadi teman-teman kalau misalnya berminat untuk meminang mobil ini luar biasa, tinggal pakai sih. Posisi penumpang belakang nyaman sekali, kaki saya masih cukup lebar. Ini posisi mengemudi saya dan lumayan masih panjang sekali ruang aktivitas kaki saya. Tinggi saya 172 dan ruang kepala masih lebar juga. Dan yang paling unik itu adalah adanya armrest di sisi driver. Handle pintu sudah chrome dan ada juga speaker ya. Dan di sini juga untuk pengaturan kursi depan itu naik turun, terus kemudian ini maju mundurnya, terus pedal rem sama gasnya. Dan ini tampilan kalau misalnya lampunya nyala, tinggal pencet aja dari tengah sini, dan kemudian ini untuk yang pencet belakang lampunya akan nyala satu. Harusnya dua sih ya, mungkin ini lampunya mati satu nih. Oke, untuk mesin sendiri dia Ecotec 1.4. Sebenarnya mesinnya sama dengan kepunyaan Spin. Jadi spare partnya bisa barengan nih. Kalau misalnya ada kerusakan atau apapun, itu semuanya sama persis dengan Chevrolet Spin yang 1.2. Akinya sendiri juga ganti menggunakan aki Delcore. Ya, ini masih rapi, tidak ada rembesan oli sama sekali. Impresi berkendara mobil ini sih cukup fun ya, karena mobil ini kan juga kecil, terus kemudian lincah ya. Mesinnya kan 1400 cc dengan untuk maticnya sendiri dia punya ECU yang agak berbeda dengan matic yang lainnya ya, karena dia bisa menyesuaikan gaya mengemudi drivernya sih. Jadi yang saya tahu 30 menit awal itu dia menyesuaikan dengan gaya berkendara dari pemilik atau driver ya. Tapi overall ini cukup responsif, dan yang jadi kekurangan menurut saya agak sedikit lag pada saat dia di gigi 1 dan 2, dan itu memang sepertinya memang gaya atau model dari transmisi ini. Itu yang menurut saya kekurangan dari mobil ini ya. Tapi overall ini lincah banget dan irit ya. Konsumsi bensin kalau kita lihat di sini sebenarnya 9,9 km per liter. Jadi artinya dengan 1 liter kita bisa mendapatkan 10 km lah ya. Ini untuk dalam kota, tapi kalau untuk di luar kota saya belum pernah coba. Cuma kemungkinan sih bisa di 1:14 atau 1:15 ya. Bantingan dibilang empuk banget enggak, tapi wajar untuk mobil kelas Aveo ini. Untuk AC juga dingin, dan yang paling enak itu dia sudah Android 10 inch. Semua lagunya bakal kita puterin nanti. Kita bisa lihat di mana John? ini cukup besar sekali layarnya ya.
Jadi dan juga sudah Android, maka udah bisa Google juga. Saya matikan aja ya. Kalau untuk AC cukup satu, karena ini sudah cukup dingin ya. Terus kemudian pengaturan bisa untuk di bagian atas saja, atas dan bawah. Terus kemudian bawah, dan terakhir ada pengaturan untuk bawah sama heater. Untuk udara kabin juga sudah ada. Terus kemudian apalagi ya, overall itu sih nggak ada lagi yang istimewa menurut saya, dan ini menarik banget. Jadi kalau teman-teman mau cari sedan compact yang masih fresh untuk untuk tahunnya, dan kemudian nyaman dikendarai di dalam kota, ini pilihan menarik karena kereta bekas itu jual dengan harga yang murah. Ini barang langka loh ya. Jadi coba teman-teman cari Aveo sedan, itu diiklan-iklan pasti nggak ada. Karena kereta bekas dengar ini hanya ada 22 unit di Indonesia. Tapi saya nggak tahu ya, itu yang saya dengar dari teman-teman komunitas. Jadi kalau misalnya berminat dengan mobil ini, cukup ditebus dengan harga 105 juta. Oke guys, sekian mungkin dari kereta bekas. Apabila kalian tertarik dengan mobil ini, silakan telepon aja atau PM di bawah. Dan saya juga pasti akan respon cepat. Harga 105 juta masih bisa nego. Dan terakhir ya, subscribe channelnya Kereta Bekas ya, agar saya juga lebih aktif lagi untuk update barang-barang atau kendaraan yang Kereta Bekas jual. Oke, see you.